akan ketemu dengan seorang perupa namanya Atin. Dia suka bikin mural ya. Kita lihat ke sana. Oke, teman-teman, hari ini saya akan menemani saudara Atin untuk ngemural ya, membuat mural di sebuah kafe. Beliau sedang mempersiapkan apa nih? Cat-catnya ya? Cat-catnya untuk ini ya, dipakai di dinding tadi. Ini catnya jenis apa? Cat tembok? Rata-rata pakai cat genteng. Cat genteng, ya, cat genteng ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana dia membuat gambar di dinding ya. Nah, ini salah satu ininya ya, karya Atin. Nah, konsepnya kayaknya ini jalan layang di Bandung ya, Pasopati kayaknya ini. Nah. Saya kan sedikit detail dari karyanya, detail ya, mungkin detailnya nih. Ini nyari detail ya. Iya. Oke, kita melihat karyanya yang ada di dinding itu ya. Sudah. Itu karyanya, Tin? Iya. Oke. Kita lihat ya. Kita ngobrol di sana lah. Ya. Oke. Mau di ini? Ada suara? Ya. Ini. Karya ini ya. Sebenarnya belum beres karena ada beberapa spot yang harus di touch lagi pakai warna. Oke, Tim, ini konsep karyanya seperti apa nih ya? Sebenarnya kalau konsep ini karena memang ini peruntukannya untuk bar, jadi si konsepnya ditekankan di kopinya sendiri. Oh, di kopinya ya? Sambil kita membuat ikon-ikon kopi, cuman memang kesadaran ikon-ikon kopinya ini memang dibuat sebagai background gitu, sebagai motif. Iya. Ini ikon-ikon kopinya dibuat sebagai background ya. Nah, selebihnya sih kalau konsep di spot yang ini memang conditioning, karena kan si mediumnya juga bergelombang gitu kan, bergelombang. Oh, ini senang baja ringan apa? Iya, baja ringan kayak gitulah. Jadi memang disesuaikan. Nah, yang paling cocok ya kayaknya kita nggak membuat si gambar yang realistis atau membuat ini, cuman kita membuat semacam inspirasi dari si ikon-ikon kopi sendiri gitu. Maaf kita merokok, tapi soalnya ini kan bukan untuk anak-anak kontennya ya. Gini, Tin, kenapa memilih dunia mural? Dunia mural sebenarnya kalau secara disiplin ilmu memang di seni rupa sih Om. Awalnya sempat kuliah di salah satu universitas di Bandung. Namun di satu waktu pernah baca data yang dikatakan bahwa 1,56% pengusaha di Indonesia. Nah, jadi cuma 1,5 ya, dari seluruh penduduk Indonesia ya, itu yang pengusaha. Yang pengusaha itu 1,56%. Berarti masih sedikit. Berarti ada 98%. Tapi maksud pengusaha di situ yang apa? Yang resmi gitu? Ya, yang resmi dalam pemahaman udah kompeten. Jadi bukan tukang warung atau tukang gorengan di pinggir jalan, bukan. Jadi yang sudah punya ini, yang sudah CP misalnya, gitu, atau nama perusahaan ya.
produk. Ya, berangkat dari sana, apa nih yang pengen aku gitu, Om sebagai orang seni yang ingin berkontribusi terhadap Indonesia. Nah, sementara kan Indonesia salah satu negara yang berkembang, sampai kapan berkembangnya, terus aja berkembang. Mungkin ya, dalam artian itu, ya aku cari gitu. Oh ternyata mural di sini setelah di studi juga ternyata udah ada di 3.000 tahun yang lalu di gua kayak di Prancis, Spanyol emang udah ada si artefak gitu. Wow, di sana malah muncul kesadaran kayaknya nih gitu untuk orang di masa depan juga nanti bakal nemuin nih artefak-artefak apa tentang Gambar. gambar dan bagaimana sih dunia sekarang berkembang ataupun dunia sekarang roda zamannya kayak gimana mungkin akan berlaku untuk orang-orang ntar gitu kan. Ya. Orang-orang nanti. Ini kalau masalah misalnya untuk mural itu kita dikasih berapa lah misalnya buka-buka dapur sedikit. Sebenarnya ini jadi ada dua persepsi yang benar-benar aku pegang dalam pengembangan mural. Nah, berangkat dari tadi kesadaran tadi tentang 1,56% pengusaha Indonesia itu, nah aku coba ngebantu UMKM, mungkinnya disebutnya UMKM atau orang-orang yang memang mau bergelut di bidang usaha apapun itu, untuk mereka coba punya daya saing. Nah, aku sebagai salah satu spektrum ataupun ya mur kecil di Indonesia itu menjadi satu yang bermanfaat untuk mendukung para pengusaha itu ya. ya. Karena supaya apa maksudnya? Tampilannya lebih menarik. Ya itu tampilannya menarik, punya daya saing, apalagi sekarang kan lagi musim Instagramable dan lain hal. Jadi sebuah tempat itu harus catching ya. Eye catching, ada impression lah, ada kesan dalam pemahaman tadi. Gitu kan, kita nggak cuma buka aja gitu. Nah, terlepas dari menu dan lainnya untuk menjadi daya tarik, setidaknya ada peran aku di peradaban pengusaha Indonesia gitu kan, yang mau buka usaha di Indonesia. Nah, itu bayarnya berapa? balik lagi. Nah, kalau bicara nominal, Iya. aku selalu ngasih dua opsi Om. Ngasih dua opsi. Yang pertama, aku selalu kompar dengan anggaplah aku sebagai pemural konvensional gitu kan, dikompar dengan mural konvensional lainnya. Misalkan kadang-kadang si pengusaha tuh udah punya hitungan sendiri tentang ya si calon pengusaha tuh udah punya hitungan sendiri untuk mural gitu kan. Nih, Tin, kalau segini sekian meter misalkan 200.000 ataupun 300.000 per meternya, nih aku ada budget segini. Nah, kadang-kadang aku ngikutin mereka, tapi ada juga yang pengusaha yang memang dia tuh nggak punya apa-apa, dia habis di PHK dan lain hal, tapi dia pengen berusaha gitu kan. Ada mental untuk hidup dia, untuk mencoba mengembangkan apa yang dia punya gitu kan. Nah itu memang dari relasi ataupun dari kawan-kawan juga si ininya. Nah di sana sering juga ada mungkin ada waktunya aku merendahkan hati dalam pemahaman, ya sudahlah kita mural aja, jangan hitungin budget, kita mural, kita usaha kamu harus berkembang, kamu harus buka lapangan pekerjaan dan lainnya, itu yang harus jadi tujuan. Masalah mural, masalah aku gampang, kita mulai aja gitu kan. Biasanya mungkin banyak lah, banyak kasus-kasus seperti itu juga sih Om. Jadi kalau masalah mural memang ada dua opsi. Opsi pertama ya kita konvensional gitu kan, harganya berapa, tapi dalam satu asensi yang tadi ya, pengen pengusaha-pengusaha Indonesia tuh muncul lah gitu kan, nggak cuman ini doang gitu, nggak cuman kita tuh sebagai pekerja doang. Nah dalam sisi lain juga ada yang memang kadang-kala gini Om, gini loh, kalau budgetnya sekian puluh juta, tapi si orangnya tuh punya berapa juta, ya sudah selebihnya anggap Sedako gitu. Anggap sedako aja, tapi tetap harga segitu ya, karena tapi sebetulnya kalau kita kasih harga, pasaran terendahnya berapa? Bisa per meter atau gimana? Bisa dari, kalau lihat dari kebanyakan sih 200.000 per meter, 200.000 per meter. Ada juga yang 150.000, ada juga yang di bawah 100, tapi ketika aku teliti lagi, aku bikin studi tentang masalah harga di mural, 100 ke bawah tuh grade-nya memang bukan
bukan jadi yang layak untuk suatu mural ya. ya mendukung ke perusahaan itu sih. Ya perusahaan juga kan bikin karyanya tuh bagus. Iya. Otomatis karya-karya yang bagus kan biasanya mahal lah, atau mengeluarkan budget yang lebih Ya, kan. ada budget lebih. Ini semacam penghargaan juga kan. Ya, pengamatan intelektual gitu. Pengamat itu. Oke, kemudian untuk masalah konsep ketika ini menggambar itu gimana? Selebih Awal ini dulu beberapa masih beberapa yang punya maksud biasanya udah punya desainnya sendiri dong. Nah, tapi kalau di kasus aku kebanyakan yang dia tuh 0% sama sekali nggak tahu konsep moral kayak gimana, fungsi moral untuk apa, bahkan sampai ke titik dimana si temannya pun nggak punya konsep apapun gitu. gitu. Nah karena semangat yang tadi yang aku bawa tentang yuk kita mau tekar, yuk para pengusaha Indonesia muncul dong gitu kan. Nah kadang-kadang aku ngebantuin dari sisi arsiteknya sendiri Keseluruhan. dari konseptor. Nah mungkin memang harusnya secara profesional konseptor ataupun survei desainer ataupun arsitektur ya itu harus tetap dibayar dalam pengembangan apresiasi om. Nah tapi di kasus aku apresiasinya bukan tentang hanya nominal, Tapi estetika apa? habis kasih. Kalau sudah habis kasihnya tuh lucu, persahabatan yang sampai sekarang pun dijalin. Oh jadi antara kita yang bikin mural dengan orang yang dibuatkannya. Ya Kita ada hubungan. jadi hubungan batin. emosi. Ya ada emosi. hubungan emosi, hubungan batin sampai duduluran gitu, sampai duduluran. Nah keuntungannya banyak yang di luar kita kira dari sekedar uang. Pertama kayak aku kakak ler kang kidul dari timur barat, selagi itu yang di mural kamu free. Sampai sekarang tuh free aja, sampai ke barbershop, sampai ke mana, sampai ke tempat wisata. Aku masuk aja nyelonong aja gitu. Oh jadi sudah dikenal ya. Karena udah dikenal, karena ada hubungan batin, kita nggak hanya talk bisnis gitu kan, karena kita ya tadi dalam usaha silih rojong, silih bantu, ya pada akhirnya mereka pun jadi punya rasa Chemistry apa? iya chemistry lah, punya chemistry gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat kira-kira penghasilan nih mau per bulan, per tahun, atau kira-kira berapa sekarang nih? Kalau omset dari semua titik yang udah aku mural udah ratusan juta. Berapa tahun itu? Udah 4 tahun. Oh, 4 tahun udah Iya. ratusan juta. Ya udah Berapa ratus tuh maksudnya? 900 juta gitu. Udah agak 900, di bawah 500-an lah. Oh, Tapi jadi ya dalam waktu 4 nah. bulan, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu sudah ada 400 jutaan lah lebih. Ya sekitar segituan lah. Main ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah berbicara ya dengan seorang seniman, Atin Solihin. Dia seorang muralis atau pembuat mural, dan dia sudah mendapatkan banyak sekali pendapatannya dari mural. Ya, tadi diceritakan sekitar 400 juta ya dalam waktu 4 tahun. Nah, kalau ada teman-teman yang mau mengikuti jejak Atin, silahkan ya. Mungkin karena membuat mural itu ternyata bisa menjadi peluang usaha, peluang untuk profesi juga ya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini, dan semoga jaya seni rupa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.